Halo Pak Luis. Halo. Ya, Halo Pak karena Andre. tadi Pak Luis sudah bergabung, silakan belajar dengan Pak Luis ya. Kemudian untuk nanti setelah Pak Luis, ya terakhir meet dengan Pak Luis. Oke ya. Selamat belajar. Oh berarti ini doa Pak Andre. Pak Andre ini berarti doa penutup sama Pak Luis. Ya. Oh ya. Oke, siap. Cuma gimana Pak Andreas? Selamat pagi Pak Luis. Pak Andreas. Ya. Namanya. Loh, mic-nya tidak ada. Terakhir meet dengan Pak Luis. Iya. Ya, sudah ya Nana ya. Selamat belajar dengan Pak Luis. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Selamat pagi Pak Luis. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke, ini banyak yang mati ya. Banyak yang mati Pak Luis, minta tolong dinyalakan semua dong kameranya. Ini Aaron masih mati, Aiden, Delicia, Immanuel, Ken, Rahel, Genzo, Lovelin. Oke, Immanuel. Oke, terima kasih. Oke, sudah sarapan semua? Tunjukkan jempol di kamera, sudah sarapan semua? Oke, sip. Oke. Nah, oke, anak-anak. Jadi kalau di kelas sebelah tadi ternyata cukup banyak pertanyaan, jadi cukup seru juga. Jadi mungkin agak sedikit telat ya tadi 2 menitan. Nah nanti kita seharusnya sampai jam berapa ya? 9.45 sampai jam 10.15. Kalau kita tadi terlambat 5 menit berarti kita sampai jam 10.20 ya. Kita sampai jam 10.20. Kalau nanti misal memang banyak pertanyaan ya kita tunda minggu depan lagi. Oke, sehat semua? Sehat Pak. Tanda jempol di kamera. Oke. Kalau yang nggak ada jempolnya berarti masih sakit. Luis sakit nggak Luis? Kok tidak? Oh ya sudah. Sip. Oke ya, anak-anak. Jadi materi nanti kita sudah langsung masuk materi. Materinya cukup banyak, jadi kita akan meet terus sebelum sampai di PH. Kita akan meet terus. Tadi di kelas sebelah hanya sampai di KD 3.1. Nah, Pak Lus evaluasi dulu untuk PTS. PTS-nya bisa nggak? PTS-nya? Kamera. Bisa Pak. Oke. Jadi, ya. Anak-anak mengerjakan sendiri nggak? Ayo, PTS-nya. Mengerjakan sendiri nggak? Oke ya, jadi anak-anak kalau kalian ini kan kita kan mikrofonnya dimatikan semua. Jadi kita kan sekarang kan kondisinya memang seperti ini. Nah, memang semuanya tergantung dengan kemandirian kalian masing-masing. Oke, kemampuan kalian memecahkan masalah itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kemampuan kalian memecahkan masalah. Kemudian yang kedua untuk praktek overall itu semuanya, overall itu garis besarnya sudah bagus. Tapi kalau yang memang tidak mendapatkan nilai 90, sebentar ya. Kalau yang belum mendapatkan nilai 90, kalian bisa lihat di kolom komentar itu ada yang kurang dari gerakan kalian. Nah, kalian kalian bisa benahi sendiri di praktek-praktek selanjutnya. Oke?
itu. Kemudian yang penting jangan telat ya. Kalau telat itu yang rugi kalian. Kalau kalian mengumpulkan telat, yang rugi kalian. Ya. Oke. Apa, Oswald? Bapak tugas apa itu? Yang mana? Yang tadi barusan disampaikan. Oh enggak ada, belum. Oh. Belum. Itu tadi masih evaluasi. Evaluasi itu artinya kita membahas yang lalu. Jadi kita membahas yang lalu. Oke? Miss. Kameranya masih banyak yang mati ya. Ada Chloe, ada Margaret, ada Lovelyn, Miss. ada Kinantia, ada Emily. Pak Luis. Ya, Joshua. Sekarang ini belajar materi yang PJOK tema 3. Ya, betul sekali. Berhubung Yosua sudah mengingatkan, sekarang kalian bisa membuka LKS kalian, tema 3, yaitu gerak yang sudah pernah kalian lakukan lagi. Sekarang Pak Luis minta tolong yang bisa bantu Pak Luis, atau mungkin yang sudah baca-baca, apa perbedaan materi yang gerak lokomotor yang sekarang dengan gerak lokomotor yang kemarin? Satu orang bisa angkat tangan atau jempol ke kamera. Ayo, ada yang mau bantu Pak Luis? Apa perbedaan gerak lokomotor yang sekarang? Kalau yang sekarang itu ada layangnya, Pak. Pas itu mati. Ayo, siapa? Lah, kok kenapa nggak ada yang angkat tangan? Waduh, angkat tangan. Saya, Pak. Aduh. Angkat tangan, jangan teriak-teriak. Oke, Ricci dulu. Apa perbedaannya, Ricci? Kalau pas itu gerak lokomotor nggak ada melayangnya, sekarang ada. Oke, bisa, boleh. Ada lagi yang lain? Terus, Pak. Luis. Oke, Luis, yuk. Iya, Luis, iya, silakan. Kalau sekarang itu ada gerakan non lokomotor dan lokomotor. Oke, bisa. Oke, betul sekali, betul. Masuk. Betul. Ada lagi yang lain? Sudah? Nggak ada yang mau bantu Pak Luis lagi? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan bahas setelah ini lewat presentasi dari Pak Luis. Jadi itu perbedaannya cukup banyak sebetulnya, terutama di prakteknya nanti. Kalian ingat nggak, praktek yang lalu kalian gerakannya terbatas nggak? Gerakannya masih di sekitar situ-situ aja kan? Jumping jacks, kemudian lompat paha, kemudian lari dengan paha, lari dengan ujung kaki, sama tumitnya diangkat ke belakang. Nah, sekarang kalian nanti prakteknya itu sambil maju mundur ke depan. Jadi berjalan ke depan dan juga berjalan ke belakang, dan juga ada kombinasinya. Gitu. Jadi lebih dinamis ya. Dinamis itu lebih bergerak lagi. Oke, Polis akan mulai presentasinya. Ini masih banyak kamera yang mati ya. Ada Aiden, ada Emmanuel, ada Kinantia, ada Joy, Lovelyn, Reynald, Rahel, Emily, Reinhard. Kok dimatikan semua? Polis nggak bisa lihat wajah kalian yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Oke, Polis akan mulai presentasinya. Nah, ini KD 3.1 gerak lokomotor. Nah, sama kan? Lupa ini apakah berbeda dengan yang kemarin? Sama, ya, sama. Cuma materi yang ini, Paulus akan tambahkan beberapa materi lain yang
merupakan bagian dari gerak lokomotor. Jadi kalau ada yang tanya, Pak ini sama kah? Sama, materinya sama, gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat, ya, dengan berpindah tempat. Yang kedua, setelah mampu melakukan gerakan, nah ini kalian sudah melakukannya, jalan, lari, lompat. Sekarang kita belajar kombinasi. Nah, kombinasi Pak Lus jelaskan ya, kombinasi adalah gabungan dari berbagai macam gerakan. Nah, gerakannya apa aja? Ada jalan, ada lari, ada lompat. Nah, selanjutnya, latihan ini dapat melatih kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Loh Pak Luis, Pak Luis kalau menjawabnya sama kayak yang lalu boleh apa enggak? Boleh. Ada yang ingat nggak? Satu orang aja, Pak Luis minta tolong Kenzi ya. Kenzi ingat nggak gerak lokomotor yang di tema 2 itu manfaatnya untuk apa? Melatih apa? Kenzi. Melatih keterampilan otot. Oke, keterampilan. Nah, sekarang Pak Luis tambahi ada kelincahan, ada kecepatan. Nah, Pak Luis kalau Kenzi jawab keterampilan boleh nggak? Boleh, tetap boleh. Jadi materinya gerak lokomotor ini bisa menjawab dari semua materi yang ada. Oke ya. Sekarang Pak Luis, ya untuk pertanyaan nanti dulu aja ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir aja, biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke. Untuk yang ini, sekarang kalian bisa siapkan bolpen atau pensil mungkin di LKS. Nah, kalau kalian melihat di sini kan kesulitan. Habis dari A langsung harus melihat di sini. Kalian boleh tuliskan di bawahnya langsung di sini. Jadi misal di sini A ya, kalian boleh tulis nih di sini persiapan berdiri tegak daripada kalian harus mondar-mandir ke bawah. Jadi kalian bisa tulis sekarang sambil memperhatikan Pak Luis yang berbicara. Nah, gambar A adalah persiapan, gambar B adalah gerak lokomotor, yaitu lokomotor berjalan. Ya, Itu ditulis. nah boleh ditulis di bawahnya sini boleh, untuk mempermudah. Pak Luis, saya kalau kayak gini sudah hafal. Oh ya sudah, silakan, nggak perlu ditulis. Ini hanya saran ya, saran dari Pak Luis. Kalau kalian tidak menggunakan sarannya juga nggak apa-apa. Nah, C ini adalah gerak lokomotor berlari. Yang D melompat, ya. Yang E melayang. Nah, ini Pak Luis langsung jelaskan saja ya, melayang. Loh, Pak Luis, melayang kok bisa masuk lokomotor? Iya, karena dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ya, nah lokomotor. Loh, Pak Luis, melayang kan berarti lepas dari tanah. Nah, ini lepas dari tanah. Nah, ini adalah bentuk slow motion. Slow motion itu kalau kalian pernah tahu, bentuk diperlambat ya. Jadi walaupun yang ini hanya 1 detik ataupun mungkin hanya 2 detik, tapi dia termasuk ke melayang. Kemudian tadi ada dari Ricci Hugo. Pak, ada tambahan gerak non lokomotor. Ada tambahan gerak non lokomotor. Jadi yang F ini gerak non lokomotornya ada di menekuk lutut, ada di meluruskan tangan. Nah, ini kan dia kan diem ya. Jadi kalian supaya mempermudah kalian harus membayangkan A, B, C, D, E, F ini kalian harus bayangkan supaya lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya Pak Luis jelaskan dulu tinggal sedikit. Nah, ini kombinasi gerak berlari dan melompat. Dilanjutkan menangkap bendera seperti ini. Kemudian ada gerak berlari dan lompat melewati garis rintangan. Jadi ini sebetulnya kalau kalian masuk sekolah, kita akan bermain ini. Berhubung dengan adanya virus corona ini, kita nggak bisa main bareng. Jadi ini adalah gambar-gambarnya. Jadi ini
ada garis, kalian ketika ada garis di sini kalian harus lompat, 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 lompat. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah A, B, C, D, E, F. Hampir sama, perbedaannya ada 2. Sekarang kalian harus lihat perbedaannya ada 2. Ada di nomor yang D, yaitu meloncat melewati. Nah, melewati apa ini? Anak kalian boleh tulis di LKS, dilengkapi ya. Boleh melewati teman. Boleh. Berapa? Halaman 2, halaman 2, halaman 2. Melewati orang boleh, Pak? Boleh. Silakan. Ini meloncat melewati teman, melompati sesama, melewati orang juga boleh. Ini ya gambarnya ini ya. Loh kok Pak Luis kok bisa meloncat? Nah, ini kalian lihat yang D, ini diibaratkan meloncat. Ini lihat, 2 kakinya masih menyentuh di tanah. Nah, ini makanya yang D ini masuk meloncat ya. Yang D ini masuk meloncat. Beda dengan yang tadi. Nah, yang ini satu kaki sudah di udara, satu kaki masih di tanah. Jadi ini masuk melompat. Oke. Kalau yang lain sama ya, berdiri tegak, lokomotor, berlari, melayang, sama mendarat. Bedanya juga ini ada teman kalian yang merangkak. Nah, sebetulnya kalau kita sekarang misal olahraga bareng gitu ya, misal olahraga di sekolah, kalau tidak ada virus corona, kita juga akan mempraktekkan ini, melompat melewati teman kalian. Tentunya itu harus dengan instruksinya Pak Luis supaya kalian tidak salah ya. Nanti temannya kalian tabrak nanti. Itu dulu. Sekarang Pak Luis kembalikan ke kalian. Siapa yang bertanya boleh bertanya. Sekarang minta tolong Pak Luis, Aiden, Immanuel, Ken, Rahel, Reinhard, Reynald, Lovelin. Minta tolong dong dinyalakan kameranya. Jessica Yovela, Genevieve, Gesia, Margaret. Pak Luis kan bisa lihat wajah-wajah kalian. Oke, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, Pak Luis yang tanya nih. Ayo, ada yang mau tanya? Oke, nggak ada yang tanya? Berarti Pak Luis yang tanya. Oke, Pak Luis yang tanya. Ya, Pak Luis yang tanya. Kenapa tadi ada tahap gambar di A? Kalian bisa perhatikan gambar A. Kenapa gambar A? Ya, kenapa gambar A bukan termasuk gerak lokomotor? Ada yang tahu? Yang tahu bisa dulu dong. Apa? Sebutkan nama dulu dong. Siapa tadi itu? Jetro. Oke, Jetro. Sekarang Jetro dulu. Jetro. Apa Jetro? Karena cuma berdiri tegak dan tidak Oke. Sip, pinter. Ada lagi yang lain? Jawabannya bukan cuma itu sih sebetulnya. Ada lagi yang lain? Luis. Oke, Luis. Karena kedua kaki ada di tanah. Oke, boleh. Masuk. Ada lagi? Coba, Kenzi, Chloe. Ada lagi? Apa Pak? Ada lagi? Siapa itu? Ricci. Apa Ricci? Kenapa? Tapi tidak pertanyaan. Oke. Karena tidak berpindah tempat, hampir sama dengan jawabannya Citro ya. Jadi pertanyaannya Pak Luis ulangi, kenapa yang A, gambar A, itu tidak termasuk gerak lokomotor? Yang mana? Yang L. Gambar A Yang A. belakang. Ya dua-duanya kan sama aja. Sama saja itu. Oke. Saya Pak Delisia. Oke, Delisia. Oke.
Karena tidak berjalan dan melompat ke depan. Oke, boleh. Boleh. Ada yang lain? Oke, Kathleen dulu ya. Saya berdiri tegak di tempat. Oke. Sekarang Stella. Karena masih persiapkan dan belum mulai. Oke, pinter. Keren banget Stella. Oke, sip. Pinter. Nah, sekarang Pak Luis tanya, apakah gambar A itu boleh termasuk gerak non-lokomotor? Ayo, ada yang bisa bantu? Ricci tadi sudah jawab, nggak mau. Gantian. Bentar ya. Pak Luis minta yang belum. Kalau Ricci tadi sudah 2 kali jawab. Gantian. Sekarang, oke, Chloe dulu. Tadi apa Pak soalnya lupa. Hah? Apa? Ulang. Kok nggak jelas? Apa? Soalnya lupa tadi pertanyaannya lupa. Oh, walah. Sekarang pertanyaan kedua dari Pak Luis. Yang tadi sudah jawab tidak boleh menjawab lagi. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang gambar A boleh disebut gerak non-lokomotor? Gambar A itu yang persiapan. Ayo coba Chloe. Kau Chloe. Coba yang bisa. Saya Pak. Aduh, ya. Oke, Kenzi, yuk. Ya, gambar ada. Gantian. Kenzi dulu, yuk. Gambar A ya Pak. Iya, Kenzi. Boleh disebut gerak non lokomotor karena belum berpindah tempat, masih stand di tempat itu. Oke. Ada lagi? Chloe? Jadi nggak Chloe tadi? Nggak jadi? Nggak jadi dia. Oke, yang lain. Oswald. Mencoba nggak Oswald? Sama Pak. Loh. Chloe jadi bantu Pak Luis nggak? Tadi ada angkat tangan. Nggak jadi? Jadi Pak, tapi jawabannya sama kayak gitu. Oh, jawabannya sama. Oke, yang lain. Ayo, Oswald atau Fuji. Oswald sama Fuji biasanya jawab. Apakah gambar A boleh termasuk gerak non lokomotor? Atau Emily? Pak, kalau menurutku sih sama kayak Kenji ya Pak. Iya bisa, karena masih stand. Oke, Sama kayak gitu. Oke, Oswald juga. Iya. Oke, berarti sekarang Pak Lus tanya, siapakah yang menjawab berbeda dari Kenzi? Atau dari Fuji, atau dari Chloe, atau dari Oswald? Nggak ada. Fiorel. Enggak. Fiorel enggak. Oke. Nggak ada lagi. Louis. Jacqueline. Louis, nggak ada. Enggak. Kenapa jawabannya tidak berpindah? Oke, sama. Richie. Jawabannya sama kayak Kenzi, sama kayak yang lain. Sama ya? Oke. Apa? Sama? Sama. Oke, sama. Oke, ya ini mungkin akan mengejutkan kalian ya. Jawabannya sebetulnya tidak boleh termasuk gerak non lokomotor. Bingung ya. Oke, sekarang Pak Luis tanya ke yang jawab tadi. Sekarang Pak Luis tanya ke Kenzi. Kenzi mana Kenzi? Oke. Kenzi, Pak Luis tanya, kamu kalau berdiri tegak itu sudah melakukan gerakan atau belum? Ayo, Kenzi. Ayo.
Pak Luis tanya, kamu kalau cuma berdiri tegak, itu sudah melakukan gerakan atau belum? Ayo kan sih, speak di, mikrofonnya di, atau Klui deh, Klui. Nah, sekarang Klui deh, sama Klui ya. Klui, kamu kalau berdiri tegak sudah melakukan gerakan belum? Sudah melakukan gerak belum, Klui? Udah Pak. Apa? Kan persiapan gini kan. Nah, pinter. Berarti kan belum bergerak kan? Nah, kalau belum bergerak, perhatikan. Namanya aja gerak non lokomotor. Berarti dia sudah melakukan gerakan. Gerak itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Gerak itu apa sih? Ya gerak itu ya gerak gitu ya kan? Nah, Ya berpindah tempat gitu. ya nggak harus berpindah tempat kan? Nah, makanya yang A itu sebetulnya tidak boleh dimasukkan ke gerak non lokomotor karena dia belum sama sekali melakukan gerakan. Dia cuma diem di tempat kok. Kalian ingat nggak kalian pas upacara? Kalian kalau cuma berdiri tegak kan nggak ngapa-ngapain. Kecuali kalian megol-megol atau misal hormat. Nah, itu baru gerak non lokomotor. Oke? Gitu ya. Bisa paham ya? Jadi persiapan itu sebetulnya bukan termasuk gerak ya. Kecuali kalau gerak persiapannya adalah habis jongkok kemudian kalian berdiri. Nah, itu baru gerak apa? Gerak non lokomotor. Oke? Jadi jangan salah ya. Ini karena ini dasar ya. Kelas 6 kemarin itu semuanya salah di soal ini. Kelas 6 kemarin itu semuanya salah di soal ini. Jadi sebetulnya gerakan persiapan berdiri tegak itu bukan masuk gerakan. Oke? Oke ya? Sip. Karena mungkin waktunya nggak nutut, Pak Lus akan hanya jelaskan 4 nomor saja. Sama seperti kelas sebelah, hanya 4 nomor saja. Pak Lus akan jelaskan sedikit. Ini di kelas sebelah tadi ada yang tanya, lupa kok ada materi ini kan materi IPA. Enggak, ini materi olahraga juga ya. Ini ada materi olahraga juga. Pak, mana yang IPA Pak? Nah ini, kita masuk ke kebutuhan tidur dan istirahat. Kalian bisa lihat kebutuhan tidur dan istirahat KD 3.8. Kebutuhan tidur dan istirahat. Nah, Pak Lus jelaskan dulu ya, hanya 4 nomor saja, karena nggak nutut tadi di kelas sebelah. Tubuh kita akan terasa lelah setelah melakukan suatu kegiatan, misalnya belajar, bekerja, berolahraga. Nah, kelelahan yang dirasakan setelah melakukan kegiatan dapat pulih. Pulih itu kembali anak-anak, kembali sehat atau kembali seperti sedia kala, kembali seperti sebelumnya. Setelah kita beristirahat. Nah, istirahat sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat dapat meningkatkan prestasi, belajar, bekerja, boleh juga berolahraga. Ada bermacam-macam cara beristirahat, antara lain tidur, rekreasi, dan juga bersantai. Oke, itu saja. Itu saja dulu. Dari Pak Lus ada yang mau ditanyakan? Hanya dari 4 nomor itu? Saya Pak, Oke, pintar. Yuk, Kenzi, silakan. ini kan PJOK ya? Iya, PJOK. PJOK dong. Ayo, kenapa? Bener banget soal PJOK kayak gini. Wah, ayo, kenapa kok bisa itu masuk PJOK? Tahu nggak? Oh, soalnya tuh kayak gerak-gerak gitu. Bukan. Kamu masa tidur gerak-gerak? Ya enggak kan? Enggak. Iya, gulung-gulung. Oh iya, gulung-gulung. Oke. Saya Luis tahu. Ya, Luis, coba apa? Bantu Kenzi ya. Saya Luis Ya. Ayo, Luis, silakan. karena setelah olahraga kita juga harus beristirahat. Wah, pinter. Bener sekali, pinter. Itu jawaban yang tepat. Kamu kalau habis olahraga, misal habis lari 10 km,
Yakin bisa lanjut renang? Ayo, yakin nggak bisa lanjut renang? Kita kan harus istirahat dulu. Nah, istirahat itu sangat penting. Istirahat itu sangat penting. Nanti Iya itu, juga. nah, betul, itu sangat penting. Kamu misal ya olahraga terus, bisa nggak pelajarannya fokus? Bisa nggak pelajarannya fokus? Nggak bisa, kalian harus istirahat dulu, harus minum dulu, harus harus apa istilahnya ganti baju dulu. Nah, kenapa sih kalau di materi kemarin kita belajar tentang pakaian? Nah, itu supaya kita belajar juga habis olahraga kalian harus ganti pakaian biar seger. Kalau kalian Oh, habis berarti ini pakaian sama ini nyambung dong. Habis ganti oh, pakaian istirahat. bener pinter Kenzi. Betul sekali. Sip. Iya dong pasti. Oh, nggak kepikiran ya? Duh, ya ini makanya Pak Lus beri pikiran sekarang. Kalian ingat nggak di kelas 2 dulu atau di kelas 1? Ingat nggak kalau pernah diajari Pak Iman menggunakan baju seragam? Oh, nggak Ya, pernah? inget banget, Pak. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Belum. Anu, atau sama Pak Grendi? Bukan ya? Enggak ya? Belum pernah? Lupa. Seharusnya di kelas 1 sama di kelas 2 ada materi tentang menggunakan baju seragam. Itu kalau nggak salah di kelas 1 sih. Ada. Oh, kelas 1 kayaknya, kelas 1. Kalian kelas 1 belum sama Pak Iman ya? Kelas 1. Itu jadi mengancingkan baju, belajar mengkancingkan Kelas 1 baju. ini siapa ya? Guru olahraganya, Pak. Pak Randy dulu. Pak Dendi. Ya, oke. Oke, itu aja dari Pak Luis. Untuk tugas-tugasnya nanti Pak Luis kirimkan ke Classroom aja ya. Tugasnya gampang kok. Tugasnya nanti cuma memfoto LKS yang memfoto LKS yang gerak lokomotor. Jadi kalian silahkan mengerjakan di rumah. Pak Luis tidak akan kasih kunci. Tema berapa? Loh, tema 3 toh Rahel, tema 3. Ya, Pak Luis Iya. Pak Luis yang ini, Pak. Iya, yang lokomotor itu, yang lokomotor. Oh, sudah. Oh, yang ada loncat-loncatannya itu ya? Iya, pintar. Sip. Yang ada melayang. Oh, pintar, sip. Betul. Nah, itu Pak Luis tidak akan kasih kunci sebelum 3 sampai 5 ya, Pak? Ya, betul sekali. 3 sampai 5. Ya. Berapa, Pak? 3 sampai 5. Pak Luis tidak akan kasih kunci sebelum kalian mengerjakan semua. Jadi kalau sudah dikerjakan semua baru dikasih kunci. Ya iyalah, jelas. Masa Pak Luis kasih kuncinya dulu, kalian jadi nggak belajar dong. Jadi nyontek. Iya, enak banget kalian. Oke, itu aja. Sama nanti ada praktek mandiri. Pak, saya sudah selesai. Nah, praktek mandirinya belum video baru, tapi pakai video lamanya Pak Luis. Nah, nanti kalian harus melakukan yang belum kalian lakukan. Kalian harus melakukan yang belum kalian lakukan. Ya, nanti Pak Luis akan jelaskan di Google Classroom atau di orang tua kalian. Oke? Ya, Itu dulu ya. Ya, daripada ruwet. Ya, itu dulu. Sekarang kita tutup dengan doa. Ya, Pak Luis tanya, yang yang ulang tahun bulan September siapa? Ada nggak yang ulang tahun bulan September? Joy hari ini yang ulang tahun, Pak. Loh, Joy hari ini ulang tahun? Saya ulang tahun. Hari ini aku ulang tahun, Loh. 24. Oh, Joy ulang tahun. Oke, berarti sekarang Joy yang mimpin doa ya. Joy yang mimpin doa ya. Jadi yang kalau Pak Luis di kelas 5-6 itu yang ulang tahun yang mimpin doa supaya bisa memberikan berkat dan karunia lewat doa ke sesama. Aku masih jauh, Pak. Jangan ulang tahunnya. Iya, siap. Berarti sekarang Joy mimpin doa ya. Anak-anak yang lain silakan sikap doa yang baik. I'm scared. Oke. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Sebentar ya Joy, teman-temannya masih belum siap, masih ada yang nulis.
Oke, yang bawa bolpen, pensil ditaruh dulu. Kita mau berdoa. Oke, Joy, siap ya? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Silakan Joy untuk memimpin doa pada hari ini. Yesus, kami Santo Yusuf, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun buat Joy. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Ingat tetap olahraga ya. Tetap olahraga. Dadah. Dadah. Dadah.